Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi React.js bagian yang keempat. Kita akan belajar tentang menu navigasi atau router. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan rapikan dulu hasil dari belajar yang sebelumnya. Kita akan pindahkan yang di dalam index.js ini, kita akan pindahkan ke dalam app.js. Ini kita komponen ini akan kita cut, klik kanan, kemudian kita cut. Kita taruh di dalam app.js. Dalam app.js ini, class name app ini kita akan hapus yang isi H1 dan B. Kita delete, kemudian kita isi dengan komponen kontak, sejarah, tentang. Kemudian kita pindahkan juga yang nav ini. Kita klik kanan, cut. Kita pindahkan ke dalam app.js ini. Nah, ini kita sudah pindahkan. Kemudian import-importnya ini juga kita akan pindahkan. Import di dalam indeks ini kita akan pindahkan, jadi ini kita akan cut, Ctrl X, kemudian kita taruh di dalam app.js ini. Kita Ctrl S, kemudian yang di dalam sini juga kita Ctrl S. Jadi di dalam React DOM render ini hanya tinggal tersisa satu komponen. Nah, komponen ini disebut dengan komponen main atau komponen utama. Main komponen atau komponen utama ini akan diarahkan ke dalam dokumen .getElementById root. Ke dalam di publik ini ada file index.html. Nah, dia akan diarahkan ke sini. Ini komen-komen ini akan kita tutup. Kemudian yang ini juga akan kita tutup. Yang ini, yang komen ini akan kita hapus. Dia akan diarahkan ke dalam index.html id root. Kita Ctrl S. Dia akan diarahkan ke sini. Jadi kalau nanti ada penambahan bootstrap atau apa, bisa diletakkan di dalam indeks HTML ini. Nah, berikutnya kalau sudah di dalam app.js ini sudah masuk semua, kita akan Ctrl S semua, pastikan sudah tersimpan semua. Kemudian kita cek di dalam browser. Nah, ini hasilnya sama. Jadi setiap komponen-komponen itu akan diletakkan di dalam app.js seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan mengatur supaya komponen ini bisa dipanggil lewat menu navigasi atau di nav.js ini. Jadi nanti ini akan memanggil masing-masing. Sebelumnya kita akan tambahkan dulu sebuah file di dalam pages ini. Kita klik kanan, new file, kemudian kita akan buat home.js. Kita enter. Kemudian isinya bisa kita ambil dari kontak ini. Ini, klik kanan, kemudian copy. Kita ke home.js. Sini, kemudian kita Ctrl V. Di dalam sini kontak kita akan ganti dengan home. Ini juga kita akan ganti dengan home. Kemudian di dalam sini dan kita hapus, kita akan ganti dengan homepage. Homepage. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam app.js kita bisa copy yang home.js-nya kita copy, kita paste importnya ini. Kita isi dengan home. Kemudian pages-nya ini kita isi juga tentang dengan home. Kemudian yang di kontak ini Ctrl C, kita paste di dalam sini. Kontak ini kita akan ganti dengan home. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ada homepage, ada kontak, ada sejarah, dan ada tentang SMK Revit. Sekarang kita akan pasang routernya. Kalau sudah, kita taruh semua di dalam app dan kita cek di dalam index.js. Ini tinggal satu komponen atau komponen utamanya, yaitu app. Nah, komponen utama ini diisi dari komponen-komponen yang lain, yaitu ada komponen nav, ada komponen home, ada komponen kontak, dan ada komponen sejarah, tentang. Sekarang kita akan menambahkan sebuah DOM. Kita ke Google, kita cari dalam sini router React.js Free Codecamp. Kita klik yang atas sendiri ini. Di dalam sini diberikan tutorialnya. Yang pertama adalah kita harus menginstal React Router DOM. npm install React Router DOM. Ini akan memasang atau menginstal library yang bernama React Router DOM. Kita akan gunakan library React Router DOM ini.
kita ke VS Code, kemudian kita ke terminal, new terminal. Seperti contoh di dalam sini, kita ketik npm install react router DOM. Berarti kita akan tambahkan di dalam sini npm install, kemudian react, kemudian router, kemudian DOM, kemudian kita enter. Ini proses instalasi ini memerlukan waktu beberapa saat. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah lakukan instalasi, kita bisa tutup terminalnya. Kemudian kita akan lihat lagi di dalam tutorial di dalam sini. Berikutnya kita akan import, kemudian ini ada browser router, route switch from react router DOM. Jadi dia akan mengimport function yang sudah diambil dari library react router DOM ini. Berarti caranya adalah di bawahnya sini di dalam app.js kita akan tambahkan import, kemudian di dalam kurung kurawal ini kita isi dengan browser router. Jadi kita lihat di dalam sini tulisannya adalah browser router. Ini bisa kita copy biar tidak salah. Kemudian kita kasih koma berikutnya yaitu route. Kita copy lagi, taruh dalam sini. Kemudian berikutnya lagi yaitu switch. Nah, ini switch. Kita taruh dalam sini. Kemudian from modulnya adalah React Router DOM yang tadi kita install. Jadi kita tadi sudah menginstal library React Router DOM. Kita taruh di dalam sini, modulnya adalah React Router DOM. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan gunakan browser router ini di atas dan di bawahnya dari div. Jadi div ini kita akan tambahkan browser routernya. Kita seperti ini, kita akan buat browser router ini. Jadi seperti ini, kita copy saja, kita taruh di dalam sini. Kemudian ini kita akan copy juga supaya masing-masing ini ada di dalam browser router. Kita Ctrl S. Nah, ini supaya ini semua ada di dalam browser router. Kalau sudah, kita bisa save, Ctrl S. Kemudian di dalam app.js kita bisa Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam React ininya. Kemudian kita akan set seperti di dalam contoh ini, kita sudah mengimport browser router switch dari ini. Kemudian kita akan lanjut ke dalam sini. Kita akan tambahkan switch. Jadi kita akan tambahkan sebuah function switch. Kita taruh di bawahnya sini. Jadi kita taruh di dalam sini, yaitu switch open. Kita copy saja. Kalau mau diketik ya silakan. Nah, switch close-nya Ctrl X, kita taruh di bawahnya ini. Jadi switch open, switch close, kemudian ini kita bisa tab. Hasilnya ada dalam sini. Jadi di sini nav-nya kita biarkan kosong. Ini switch home, kontak, sejarah, tentang. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini hilang. Tinggal yang homepage. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah path dalam sini. Path garis miring ini untuk home. Berarti kita akan tambahkan di dalam sini route path. Kemudian ini kita bisa copy saja dari dalam sini. Kita taruh di depannya ini. Seperti ini. Kemudian ini kita kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, route path kalau dia tandanya garis miring saja, dia akan ke komponen, menjalankan komponen home. Berikutnya ini kita bisa copy juga. Kita paste di depannya kontak. Jadi ini kita taruh dalam sini. Kita tambahkan di depannya yaitu route path. Kemudian kalau ini kontak, berarti kita isi setelah garis miring adalah kontak. Huruf kecil saja. Ini sudah bisa kita copy dari dalam sini. Ctrl C.
kita paste di dalam sini. Cara penulisannya, ini kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian path ini kita isi dengan sejarah. Jadi di dalam sini kita bisa isi dengan sejarah. Kemudian yang tentang sama, kita bisa paste dalam sini. Kita kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian path yang di dalam sini kita isi dengan tentang. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kalau di sini kita kasih garis miring sejarah, kita enter. Ini belum terbaca, kita bisa cek lagi di dalam sini. Kita akan tambahkan di belakang dari home dengan exact. Kita Ctrl S. Nah, exact ini maksudnya adalah kalau ininya cuman ini saja, maka dia akan membaca home. Tapi kalau tidak diberi exact, setiap kali ada mengandung kata garis miring, maka dia akan membaca dari atas dulu. Jadi yang tampil selalu home. Kalau misalnya yang ini ada sejarah, ada garis miring, ada slash ini, dia akan membaca tetap yang home ini. Kalau tidak ditambahkan dengan exact. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam browsernya. Nah, ini kita ke kontak. Kalau dalam sini kita isi dengan sejarah, kita enter, dia akan ke sejarah. Kalau kita isi dengan tentang, kita enter, dia akan ke tentang SMK Revit. Berikutnya kita akan menambahkan sebuah link di dalam home, sejarah, tentang, dan kontak. Kita akan ke dalam sini, kita akan copy untuk import ini, klik kanan, kemudian copy, kita taruh di dalam nav.js-nya ini. Di bawahnya function, kita akan paste dalam sini. Yang function yang diimportkan dari React Router DOM adalah link. Jadi link ini kita akan kopikan. Nah, di dalamnya sini kita akan buat sebuah link, kemudian link bawahnya lagi kita tambahkan link, kemudian ininya juga kita kasih link, dan ini juga kita kasih link. Nah, link ini kita kasih link open, kemudian link close-nya kita taruh di bawahnya LI. Jadi LI ini ada di dalam link. Kemudian sama, ini juga kita akan Ctrl X, kita taruh di bawahnya LI ini. Kemudian sama, bawahnya juga tentang, kita kasih function link ini. Ini. Berikutnya, supaya jelas, ini saya kasih spasi, Ctrl X. Ini. Nah, masing-masing ini sudah kita kasih link, kemudian yang di dalam sini kita tambahkan dengan to, kemudian garis miring kita kasih petik-petik, ini seperti ini. Kemudian ini juga kasih to, sama dengan petik-petik, kita kasih garis miring sejarah. Kemudian ini juga sama, kita kasih to, kemudian sama dengan petik-petik garis miring tentang, sama, bawahnya juga kita kasih dengan to, sama dengan petik-petik garis miring kontak. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat kembali di dalam browsernya. Kita sudah ke home. Nah, ini homepage, sejarah, tentang, kontak. Jadi home, sejarah, tentang, kontak. Nah, itu cara menambahkan sebuah link di dalam navigasi ini. Jadi di navigasi ini kita tambahkan link seperti di dalam sini. Caranya kita importkan dulu function link dari React Router DOM, library React Router DOM yang sudah kita install. Caranya seperti ini, tinggal menambahkan link dalam sini tuh, kemudian sama dengan petik-petik garis miring. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita klik home, dia akan ke homepage. Kalau kita klik sejarah, dia akan ke sejarah. Kalau kita klik tentang, dia akan ke tentang. Kalau kita klik kontak, dia akan ke kontak. Kemudian jangan lupa untuk membuat atau mengatur routingnya menggunakan browser router. Kita taruh di dalam sini. Jadi semua yang diatur ada di dalam browser router. Kemudian masing-masing ini pemilihannya kita lakukan menggunakan switch.
Dan untuk path-nya kita menggunakan function root. Jadi kita di dalam sini menginputkan function browser router, function root, function switch dari React library React router DOM. Kemudian jangan lupa kalau hanya menggunakan ini saja, kita tambahkan dengan exact. Nah, itu materi tentang navigasi atau menu atau router di dalam React.js. Silakan dicoba, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.